Termometer kan banyak ya, ada termometer kaca, termometer digital, termometer infrared. Nah, termometer mana nih yang paling jitu? Halo dokter, pengukuran suhu rektal dianggap sebagai gold standard karena dinilai paling sesuai dengan core temperatur. Tapi secara klinis sebenarnya jarang banget kita periksa suhu rektal karena selain emang nggak nyaman, pasien biasanya juga pasti bakal nolak. Kita biasa kan pakai either termometer digital yang biasa kita pakai di ketiak atau yang lebih convenient termometer infrared yang biasa kita suka tembakan ke dahi, telinga, atau bahkan arteri temporal. Kalau zaman dulu, yang dipakai termometer kaca kayak gini, yang ada merkuri atau alkoholnya terus warnanya merah. Ini nggak usah dipakai lagi ya, karena selain bisa pecah dan waktu ngukurnya lama, hasil ukurnya suka rancu kalau buat cek suhu oral. Terus kalau kita pakai termometer digital kayak gini, sebenarnya oke ya, karena bisa dipakai buat di mulut, aksila, ataupun rektal. Secara akurasi, tidak ada perbedaan akurasi suhu pas dibandingkan dengan termometer kaca buat ngecek suhu rektal. Cuma ujungnya ini nih sering terbuat dari nikel, jadi bisa bikin reaksi alergi. Makanya lihat dulu bahannya ya sebelum beli. Next, ada juga termometer tembak atau infrared. Dulu inget nggak waktu masa pandemi kan sering tuh cek suhu pakai alat ini di dahi. Terus ada isu katanya bisa ngerusak otak. Nggak gitu ya, soalnya termometer ini tuh cara kerjanya dia tangkap radiasi infrared yang dipancarkan lewat kulit, habis itu diubah jadi sinyal elektronik. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang termometer tembak, segera upgrade skills dan CV dokter melalui e-course Alomedica ya. E-course ini akan dibawa oleh dokter-dokter yang tentunya expert di bidangnya. Dokter tinggal buka e-course di website Alomedica buat ngikutin e-course-nya. Oke, kita lanjut bahas si termometer tembak ya. Kalau termometer tembaknya di dahi itu dipengaruhi dengan jarak. Biasanya jarak antara alat dan dahi itu harus 5-10 cm. Surprisingly, akurasinya cukup oke loh. Selisih ratanya dengan pengukuran suhu rektal itu cuma 0,03 derajat saja. Katanya kalau buat screening demam, sensitivitasnya 97% dan negatif predictive value-nya 99%. Tapi kalau yang dimasukin lewat telinga, hati-hati nih. Selain dokter harus menarik pina ke arah superior-posterior, ujung termometer juga harus mengarah ke membran timpani. Makanya, kalau telinga pasien ada retensi serumen, harus dibersihkan dulu baru bisa pakai termometer jenis ini. Penelitian juga udah bilang kalau hasil ukur suhunya sering ditemukan lebih rendah dari suhu rektal. Bedanya bisa 0,15 derajat buat anak yang demam. Gak cuma itu, setiap kali diulang hasilnya juga sering beda. Tapi ini sebenarnya secara klinis nggak signifikan ya, soalnya kalau kita ngecek suhu kan biasanya cuma mau lihat pasien itu demam atau tidak. Ada juga yang ditembakin ke arteri temporal, tapi dari penelitian-penelitian sih bilangnya belum cukup akurat ya. Udah gitu kan kalau pakai kosmetik, krim wajah, atau kena keringat, ini juga bisa mempengaruhi suhu. Nah, dari semua termometer yang ada, udah tahu kan yang bagus yang mana? Jangan lupa like and share ya, supaya semakin banyak dokter dan parents yang tahu. Jangan lupa subscribe ke channel Alomedica, serta nyalakan lonceng notifikasi ya, agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.